Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Alma Dwi Rahmawati dengan NIM 401190011 dari kelas Ekonomi Syariah A. Pada video kali ini kita akan membahas atau mengulas mengenai skripsi yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah pada Pasar Belawa, Kecamatan Malangge, Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama yaitu latar belakang. Kita sama-sama tahu bahwa pasar merupakan tempat bertransaksi atau perniagaan yang halal dan baik, sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas, sehingga mengabaikan norma dan etika. Menurut ekonomi Islam, para pedagang di pasar masih banyak yang melakukan persaingan yang tidak sehat. Faktor penyebabnya yaitu bisa faktor pendidikan dan faktor usia. Apabila para pedagang secara terus-menerus melakukan perdagangan yang curang, maka perekonomian saat ini secara perlahan-lahan akan hancur dengan sendirinya. Maka dari itu, implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dapat membangun perekonomian yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan penelitian yaitu para pedagang yang ada di Pasar Belawa, Kecamatan Malangge, Kabupaten Luwu Utara. Data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, seperti buku, jurnal, koran, dan blog yang terkait dengan penelitian. Proses pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu library research dan field research. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan coding. Setelah data dan keterangan yang diperlukan dianggap sudah cukup, selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, kemudian mengambil atau menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, induktif, dan komparatif. Yang ketiga yaitu kajian pustaka atau teori. Teori yang utama mengenai pengertian pasar. Pasar adalah daerah yang melakukan tawar-menawar atau area yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Dalam pasar ada istilah 4P, diantaranya yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Teori yang kedua mengenai etika transaksi dalam pasar. Etika transaksi dalam pasar yaitu adil dalam takaran dan timbangan, larangan melakukan riba, kejujuran dalam bertransaksi, larangan adanya bai an-najasi, dan larangan talaki al-wafidain. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya, larangan menimbun harta atau ihtikar, dan yang terakhir, konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Teori mengenai harga yang adil dalam Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Teori mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas atau free market, peranan market supervisor, dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur. Negara juga harus menjamin jalan pasar secara bebas dan terhindar dari praktek-praktek pemaksaan, manipulasi, dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat.
Teori yang terakhir mengenai rukun jual beli yang dianggap sah menurut Islam. Rukun jual beli ada 3 yang paling utama, yaitu adanya penjual, adanya pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada ijab kabul dari pihak penjual dan pihak pembeli. Terakhir yaitu pembahasan. Pada wawancara di Pasar Belawa, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, masih ada pedagang yang melakukan perdagangan tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Misalnya, ada pedagang yang mengurangi timbangannya dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang lebih, tapi bukan keuntungan yang dia dapat. Malah seluruh konsumennya pergi dan tidak percaya kepada pedagang tersebut. Ada juga yang membicarakan dagangannya masih bagus, masih bisa digunakan, masih sempurna, padahal barang dagangan tersebut sudah cacat dan tidak sempurna. Ada juga pedagang yang menyewa orang atau menyewa pembeli untuk memuji barangnya secara berlebihan bahwa barangnya baik, bagus, lebih baik dari yang lainnya. Dan itu dilakukan secara berlebih-lebihan. Kita boleh memuji atau melakukan promosi, tapi tidak untuk berlebih-lebihan. Ada juga pedagang yang tidak membicarakan harga pokok dari dagangannya dan mengambil keuntungan yang lebih banyak, dan itu merugikan para konsumen. Tapi tidak hanya itu, masih ada pedagang yang berlaku jujur, misalnya tidak mengurangi timbangan, membicarakan barang dagangannya sesuai dengan keadaan, tidak mengambil keuntungan secara berlebihan walaupun tidak membicarakan harga pokoknya, dan tidak menyewa orang untuk memuji barangnya secara berlebih-lebihan. Dari hasil observasi dan wawancara, masih banyak pedagang yang tidak berdagang dengan sesuai Islam. Mereka hanya berdagang saja tanpa mengetahui etika dalam berdagang. Hal ini dipengaruhi kurangnya pengetahuan pedagang dan juga kebutuhan ekonomi yang mendorong mereka melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada juga pedagang yang sudah mengetahui berdagang secara Islami atau secara syariah, tapi tidak mengaplikasikannya disebabkan karena melihat banyak yang berlaku curang dan tidak jujur dalam berdagang tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dalam berlaku curang. Implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pengetahuan pedagang tentang nilai-nilai syariah. Mereka menganggap bahwa dengan sedikit curang dalam berdagang akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, dan mereka tidak sadar apa yang dilakukannya itu merupakan dosa. Ekonomi Islam memang mengedepankan nilai kebebasan bertindak dan berbuat, tapi harus dilandasi dengan ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta secara berlebihan. Dalam melakukan suatu aktivitas, kita dianjurkan mencari ridha Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan materi saja. Ekonomi Islam bersumber pada Islam itu sendiri yang meliputi 3 asas pokok, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum. Sekian pembahasan atau penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.